Seorang buruh pabrik ini ternyata mantan pemain baseball profesional, dan ketika dia dipanggil lagi ke lapangan dan berhasil membawa kemenangan bagi klubnya, dia malah berakhir dicampakan. Di sana sini tetap aja nggak dianggap. Kalau kata Genji mah, mending keluar aja. King of Mon Part 1. Di stadium kandang Seoul Angels, terlihat para penonton sudah berdatangan dan memenuhi lapangan baseball. Mereka bersorak bersemangat. Sementara itu di tempat lain berjalan seseorang yang terlihat seperti pelatih dan pemain. Pelatih itu bilang untuk dia jujur saja, dia pasti sangat gugup sampai ingin muntah. Meski pemain itu menjawab tidak, pelatihnya berkata dia pasti bohong sambil menggodanya. Pemain itu bilang untuk jangan bicara padanya. Kalau dia mau teriak, teriak saja saat waktu pertandingan. Saat mereka hampir mencapai ujung lorong, dia bertanya apakah pemainnya itu sudah siap, yang dia iakan. Dia bilang dia akan membuat semua batter lawan strike out, dan dia akan menjadi orang terhebat di atas mound. Pelatihnya terdiam sesaat sebelum dia mengatakan mantap dengan bangga. Mari kita menangkan pertandingan ini, Jin Yong. Baseball profesional. Setiap tahun ada ratusan bahkan ribuan pemain dari SMA berpartisipasi dalam draft. Tapi cuma 10% dari para pemain tersebut yang bisa memakai seragam tim profesional. Kebanyakan pemain yang tidak ada di ranah profesional entah mengalami cedera serius yang membuat mereka mustahil untuk bermain lagi, tidak bisa mengikuti perkembangan skill orang lain, atau masalah keuangan. Itulah yang membuat mereka meninggalkan lapangan. Dan disinilah tempat dimana orang yang gak cukup kuat, sering cedera, kesulitan keuangan, tapi hebat dalam bermain baseball berkumpul. Seorang pria muda yang berada jauh dari lapangan. Saat masih berusaha mengambil sesuatu, tiba-tiba paket datang yang membuatnya mengurungkan niatnya itu dan mengambil paket lebih dulu. Petugas mengkonfirmasi penerima lalu menyerahkannya sebuah kotak. Pemuda bernama Lee Jin Yong itu melihat paket besar di tangannya dengan diam. Saat malam datang, terlihat Jin Yong berbicara dengan ayahnya di telepon. Dia menanyakan kenapa ayahnya mengirim semua barang-barang ini, padahal dia cuma minta sarung tangan dengan spike. Setelah bicara beberapa saat, Jin Yong mematikan panggilannya. Dia lalu memakai kembali sarung tangan baseballnya. Dia berkata kalau semuanya sudah rusak. Sudah 6 tahun sejak terakhir dia bermain baseball. Jin Yong berpikir kalau ini adalah perasaan yang tidak ingin dia rasakan kembali. Sudah 6 tahun sejak dia bermain di mound. Entah dia masih bisa melempar dengan baik atau tidak. Jin Yong melihat pada kalender yang ada di mejanya dengan tanggal 13 yang diberi tanda. 3 hari yang lalu di tempat kerjanya, bosnya berkata kalau dia baru tahu Jin Yong adalah mantan atlet. Jadi dia akan menemuinya di hari Minggu. Meski itu memang benar, Jin Yong mengatakan dia sudah berhenti karena cedera 6 tahun yang lalu. Jadi dia rasa itu akan sulit untuk dia bermain lagi. Tapi bosnya malah bilang karena sudah 6 tahun cederanya pasti sudah sembuh. Jadi turuti saja permintaannya. Tanpa menunggu persetujuan Jin Yong, bosnya langsung menelpon temannya Direktur Kim. Dan ternyata bosnya melakukan semacam taruhan. Dia juga menyarankan untuk mereka menaikkan taruhannya. Sementara Jin Yong hanya bisa berdiam diri merasa cemas. Sambil memainkan bolanya, Jin Yong berpikir apa bosnya itu sudah gila. Kalau dari awal dia emang jago bermain, dia mungkin akan mengejar mimpinya jadi raja baseball. Kalau dia emang sehebat itu, mana mungkin dia berhenti. Saat itu, bola yang dia lempar jatuh mengenai wajahnya. Meski dia sudah gak bermain dalam 6 tahun, tapi bisa-bisanya dia melewatkan bola sepele barusan. Dia lalu dengan kesal melempar kembali bola itu ke dalam kotak dan menyimpannya di atas lemari. Dia berpikir dia akan membuang semua ini setelah permainannya minggu nanti. Saat tiba-tiba sebuah bola dalam etalase kecil terjatuh dari dalam kotak itu. Jin Yong melihat bola itu dan teringat kalau bola itu adalah bola yang ditandatangani Kim Jin Ho. 11 musim, 251 pertandingan, dan julukannya adalah penguasa liga utama. Kim Jin Ho melemparkan bola itu dengan sangat cepat, sampai-sampai batter lawan tidak sempat bereaksi dan bola strike out.
Dengan lemparan super cepat dan pengambilan sudut yang bagus, dia menguasai Liga Utama. Pemain terhebat yang sangat dicintai fans. Di saat yang sama, Jin Yong kecil menyaksikan penampilan itu. Baginya, Kim Jin Ho adalah pitcher dan seorang pahlawan. Dia bersinar begitu terang seolah akan bermain selamanya. Tapi takdir hidup berkata lain. Tepatnya 10 tahun yang lalu, dia mati karena kecelakaan mobil dan mengakhiri kisahnya sebagai legenda. Di tempat bergabung yang dibuat untuk fans bisa berkumpul, Jin Yong kecil menangis untuk pertama kalinya karena kematian seseorang. Sudah 10 tahun berlalu. Dulu dia suka meniru gaya melemparnya dan menonton permainannya hingga subuh. Tapi bahkan pemain seperti Kim Jin Ho tidak berdaya di depan kematian. Jin Yong berpikir saat itu benar-benar menyenangkan, baseball dan Kim Jin Ho. Saat tiba-tiba lampu rumahnya padam. Ketika Jin Ho sedang mencari-cari senter, tiba-tiba dia mendengar sesuatu di belakangnya. Dan ketika berbalik, dia bisa melihat bola itu bersinar. Jin Yong terkejut dan berpikir apa yang terjadi. Saat dia menyentuhnya, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya dan bertanya apa Jin Yong yang memanggilnya. Jin Yong jelas terkejut karena hal itu. Sementara Kim Jin Ho bertanya-tanya kenapa penampilannya seperti ini. Apa dia sudah mati? Dia bertanya lagi kenapa dia ada di sana dan siapa bajingan kecil di depannya. Saat Jin Yong membuka matanya, dia mengenali sosok itu yang tidak lain adalah Kim Jin Ho. Jin Yong bilang ini nggak mungkin, dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Seperti orang linglung, Park Jin Ho tidak sadar kalau dia sudah mati sejak 10 tahun yang lalu. Sementara Jin Yong berpikir dia nggak akan percaya Park Jin Ho jadi hantu kalau dia tidak melihatnya sendiri. Saat itu Park Jin Ho bertanya apakah hal seperti itu normal di zaman sekarang sambil menunjuk ke arah Jin Yong. Tapi yang ditunjuk Park Jin Ho bukanlah Jin Yong, melainkan sebuah jendela sistem yang ada di depannya. Jin Ho bilang kalau dia juga punya sistem hologram yang sama seperti itu. Setelah 10 tahun meninggal, hantu Kim Jin Ho muncul di depan Jin Yong bersamaan dengan jendela sistem yang aneh. Sistem itu bertuliskan Baseball Manager akan segera dimulai. Malam itu di dalam rumah Jin Yong, sistem menunjukkan kalau dia punya 0 poin terakumulasi, sebuah profil pemain dan 1 voucher bronze gacha. Dan untuk memainkan gacha, Jin Yong membutuhkan sejumlah poin. Jendela sistem menunjukkan berapa poin yang dia butuhkan untuk memutar gacha. Saat itu Jin Ho berteriak kalau dia tahu hal ini. Dia pernah melihatnya di novel. Ini seperti status game. Sementara itu, Jin Yong di depannya masih dengan ekspresi panik. Park Jin Ho terus berkomentar sambil melayang-layang di atasnya. Saat tiba-tiba Jin Yong memanggilnya dan berbalik dengan marah menyuruhnya untuk diam. Dia lalu duduk di pojokan dan meminta maaf. Tapi setelah beberapa saat dia sadar dan malah marah-marah. Berkata di antara Jin Yong yang masih hidup dan dia yang sudah mati tapi bangkit kembali, mana kira-kira yang lebih stres? Dia berkata bagaimana kalau hal ini terjadi pada Jin Ho, hantu yang tiba-tiba muncul dengan status window seperti ini. Apa dia bisa menghadapinya dengan tenang? Park Jin Ho bilang kalau itu dia akan mendapat perawatan dari psikiater dan merahasiakan hal itu. Karena kalau sampai bocor nanti bakal terjadi banyak gosip. Dia terus bicara dan bicara, membuat Jin Yong pusing karenanya. Jin Yong bertanya-tanya gimana bisa Park Jin Ho disebut Silent Assassin. Mendengar itu, Park Jin Ho teringat kalau itu adalah julukannya saat musim pertama. Dia lalu memuji Jin Yong yang ternyata benar-benar penggemarnya, membuat Jin Yong malu-malu mengakui itu. Dia tidak pernah melewatkan pertandingan Jin Ho. Saat itu adalah pertandingan di Oakland dan batter lawan mengatakan sesuatu padanya. Dia yakin orang itu membicarakan tentang orang tuanya. Dia bisa saja bertanya apa maksudnya, tapi Jin Ho yakin itu bukan sesuatu yang bagus. Saat itu dia sangat kesal, jadi dia memberinya sedikit peringatan. Park Jin Ho tersenyum jahat sambil mengisyaratkan gerakan tangannya ke leher. Dan setelah itu dia memaksanya strike. Itulah bagaimana dia mendapatkan julukan The Silent Assassin.
Jin Yong berbinar-binar saat mengingat momen itu. Itu terjadi pada musim 96, musim debut Park Jin Ho. Waktu itu kepribadiannya yang pendiam sangat menonjol. Dia nggak pernah lupa saat Park Jin Ho melawan orang kulit putih dan kekar itu sambil bilang kalau dia akan membunuhnya. Tapi Jin Ho menjelaskan sebenarnya alasan dia pendiam adalah karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia memutuskan untuk nggak bilang apa-apa. Dan sebenarnya dia sangat suka berbicara dengan orang lain. Saat Jin Ho bertanya apa yang akan Jin Yong lakukan, dia bilang dia tidak tahu. Tiba-tiba saja dia bisa melihat hantu dan sistem aneh terus-terusan muncul di depannya. Saat itu Jin Yong berpikir apa jangan-jangan dia beneran jadi gila. Tapi Park Jin Ho menyarankan untuk Jin Yong coba dulu membuka baseball manager itu. Ini kan kesempatan untuk Jin Yong. Jin Yong bertanya apa Jin Ho benar-benar percaya hal ini. Ini kan bisa berarti apa saja. Tapi Park Jin Ho mengatakan ini kesempatan untuknya kalau hal ini benar-benar nyata. Kalau tidak, hadapi saja kenyataan dan berobat sampai sembuh. Jin Yong terdiam untuk beberapa saat dan mengingat kembali dirinya yang berlatih dengan giat. Bahkan saat dinginnya salju, dia terus berlatih. Jin Yong berpikir kalau itu ada benarnya juga. Gak peduli ini nyata atau tidak, dia harus mencobanya sendiri. Saat Jin Yong mengaktifkan bron gacanya, muncul cahaya terang di depannya dan membentuk sebuah rulet bulat berwarna bronze. Dari 100 bagian, 96 berwarna bronze, 3 berwarna silver, dan 1 berwarna gold. Jin Yong berpikir kemungkinan dapat gold adalah 1%. Dia lalu memutar gacha itu. Akhirnya hari Minggu datang. Di lapangan baseball, Jin Yong berdiri bersama Park Jin Ho yang melayang. Berkata itu sudah sangat lama sejak dia berada di Moon. Jin Ho mengomentari kalau lapangan ini sangat jelek. Saat tiba-tiba seseorang menyapa Jin Yong dari belakang yang ternyata adalah kepala departemen. Dia adalah kepala departemen Sung, kepala penjualan dan anjing setia CEO. Dia bertanya apa Jin Yong beneran mantan atlet dengan tubuh seperti itu. Tapi mereka akan mengetahuinya saat permainan dimulai nanti. Sudah 6 tahun sejak Jin Yong cedera, itu pasti sudah sembuh. Kade Sung lalu menyuruh Jin Yong untuk melempar bola dan menganggap ini sebagai latihan. Saat itu Jin Ho berkata kenapa orang-orang di sekitar Jin Yong semuanya sangat mirip dengannya, yang disetujui Jin Yong. Jin Yong melangkah dan berdiri di atas Moon. Benar-benar sudah 6 tahun sejak terakhir kali. Kade Sung berteriak dan bilang Jin Yong bisa memulai. Jin Yong berkata ini adalah straight ball. Sementara di luar lapangan, bosnya berteriak menyuruh Jin Yong santai saja dan tidak menakuti The Eagles. Rap Kim, si tua bangka pecinta uang, dia berpikir siapa sangka kalau di antara pegawainya ada seorang mantan atlet. Para penonton juga bersemangat, berkata kalau akhirnya mereka punya mantan atlet di tim mereka. Jin Yong bersiap dan mengambil posisi. Dia nggak pernah mengira dia akan kembali lagi ke atas Moon. Dia lalu melepaskan lemparannya. Semua orang sudah melihat dengan penuh antusias. Tapi si bola malah memantul saat sampai pada catcher. Mereka terlihat kesal, kaget, juga kecewa. Jin Yong juga agak kaget dengan lemparannya sendiri. Kade Sung berteriak untuk Jin Yong melemparnya sekali lagi. Setelah beberapa lemparan, dia berhasil melakukannya dengan baik. Saat dia mulai bisa melempar, Kade Sung menghentikan latihannya. Dia bilang orang-orang dari The Eagles juga perlu latihan. Saat Jin Yong mencoba membantah, Kade Sung bilang dia suka caranya melempar bola, tapi lemparannya terlalu pelan. Jadi mereka akan mengandalkan kepala bagian Jang sebagai pitcher utama. Sementara di bagian penonton, rekan-rekannya mengatakan sepertinya Jin Yong berbohong saat bilang dia mantan atlet. Jin Yong berjalan keluar dari lapangan dengan kepala tertunduk. Dia nggak menyangka dia akan diremehkan dalam lingkungan baseball kecil seperti ini. Tapi ini memang batasnya. Bahkan tanpa cedera, dia nggak mampu jadi pemain pro. Saat tiba-tiba Jin Ho berkata lemparannya lebih bagus dari yang dia kira.
Jin Hyung berbalik dan bertanya apa maksudnya, apa dia sedang mengejeknya. Tapi Jin Ho berkata kalau dulu dia pasti bermain sebagai pitcher utama dan dia memutuskan untuk menyerah menggapai mimpinya di baseball. Jin Hyung masih tidak mengerti apa yang coba disampaikan Jin Ho. Jin Ho melanjutkan berkata kalau dia yakin pelatihnya melihat potensi Jin Hyung untuk menjadi pemain pro. Hal penting bagi pelatih baseball SMA adalah melihat potensinya untuk menjadi pemain pro. Tentu saja akan lebih baik kalau dia lebih tinggi dan rajin olahraga. Jin Hyung bertanya apakah artinya Jin Ho berpikir dia punya bakat dalam baseball. Yang diiyakan Jin Ho. Jin Hyung adalah seseorang yang mampu memaksimalkan hal yang dia punya. Jin Hyung sudah berhenti bermain selama 6 tahun tapi bisa kembali mendapatkan akurasinya hanya dalam 4 lemparan. Tiba-tiba Jin Ho memanggil Jin Hyung dan bertanya apa aksesori seperti itu sedang populer. Saat Jin Hyung berbalik ke arah yang ditunjuk Jin Ho, dia bisa melihat angka di atas kepala para pemain Eagles. Melihat itu, Jin Hyung mengira-ngira kalau P itu pasti adalah poin. Jin Ho bilang dia punya firasat kalau Jin Hyung bermain bersama mereka, dia bisa mendapatkan poin yang mereka punya. Saat itu, Jin Hyung melakukan hitung-hitungan dengan poin yang mungkin bisa dia dapatkan untuk kembali memutar gacanya, yang membutuhkan sekitar 4 bulan. Saat dia berpikir itu benar-benar tamat, Jin Ho kembali memanggilnya dan menyuruhnya melihat ke arah pintu masuk. Di kejauhan terlihat seseorang berjalan ke arah lapangan dengan angka 100 poin di atas kepalanya. Dia berpenampilan sangat bugar dengan aura yang kuat. Permainan pun dimulai dengan kepala bagian Jang sebagai pitcher utama. Batter lawan memukul bola dengan kuat mengirimnya ke atas langit melambung tinggi meninggalkan lapangan. Sementara di bench Tiger mereka mengeluh karena lawan mendapat home run lagi. Mereka bilang mereka tahu batter itu. Mereka juga pernah mendengar kalau dia pernah home run 3 kali berturut-turut di Liga Kampus. Dia sempat berhenti karena cedera, tapi saat ini mereka dengar dia sedang berusaha masuk ke dalam scene profesional untuk Homestar tahun depan. Bosnya yang mendengar itu sangat kaget karena kalau begitu dia sama saja dengan pemain profesional. Sementara di bench The Eagle mereka terlihat tersenyum puas. Bosnya berpikir pantas saja si Kim bajingan itu langsung setuju untuk menaikkan taruhannya dengan mudah. Sementara Jin Hyung di bangku pemain gemetar menyaksikan hal itu. Jin Ho memberitahunya kalau saat ini bosnya sedang menatapnya dengan kesal. Jin Ho mengomentari permainan orang itu dan bilang dia bisa saja bergabung di tim pro dan gak akan ada masalah. Jin Hyung bertanya kenapa pemain besar seperti itu ada di tim amatir. Sementara itu, si batter kembali ke benchnya. Mereka lalu menyambutnya dan memuji pemain yang bernama Jun Hyung itu. Jun Hyung berterima kasih karena sudah membiarkannya fokus untuk memulihkan diri selama ini. Bos Kim bilang itu tidak masalah. Jadi beritahu dia kalau Jun Hyung berhasil menjadi pemain pro. Dia akan memberikannya hadiah yang langsung Jun Hyung iakan. Sementara itu, Jun Ho bertanya apa yang sedang Jin Hyung lakukan. Rupanya saat ini dia sedang berdoa agar turun hujan badai petir, juga meminta diturunkan malaikat maut untuk mengambil hantu ini. Di lapangan, Jun Hyung melihat ke bench tempat tim Tiger berada. Saat ini tim Tiger sudah ada di babak terakhir dan belum memenangkan satupun. Tim Jun Hyung sudah home run 3 kali. Saat ini KB Jang sebagai pitcher bersiap melemparkan bola. Tim lawan menyuruh batter mereka untuk tidak melakukan apapun sampai giliran Jun Hyung bermain lagi. Tapi lemparan bola yang KB Jang lakukan semuanya adalah bal. Itu saat pitcher tidak melempar bola dengan baik ke dalam zona pukul batter. Di bench bosnya hanya bisa memaki karena KB Jang melakukan bal 4 kali berturut-turut. Saat ini Jun Hyung kembali memasuki lapangan sebagai batter. Dia sudah bersiap dengan batnya.
Dia berpikir apa tim Eagles itu nggak punya hati nurani, menggunakan pemain pro 4 kali berturut-turut. Dia lalu menyuruh Jin Yong untuk menjadi pitcher kali ini. Dia juga mengancam Jin Yong kalau sampai lawan mendapat poin, maka dia nggak usah datang kerja lagi besok. Jin Yong berdiri di atas mound dengan gugup karena saat ini Jun Hyung sedang berapi-api mengawasinya. Jin Ho berkomentar kalau ini situasi sulit, tapi Jin Yong bilang daripada ngoceh nggak jelas, mending dia membantunya, memberikan saran atau apapun. Dia kan penguasa liga utama. Tapi Jin Ho bilang kalau mereka berbeda. Jin Yong nggak akan bisa melakukan hal yang bisa Jin Ho lakukan. Gak bisa melempar bola dengan kecepatan 100 mil per jam, atau slider, atau change, atau bahkan fastball. Sambil melempar bola, Jin Yong mengatakan kalau dia bisa melakukan itu semua, dia nggak akan ada di sana sekarang. Lemparan bola Jin Yong cukup bagus, tapi bola itu dibiarkan oleh Jun Hyung. Tim lawan juga memuji lemparan Jin Yong, tapi itu nggak penting kalau lawannya adalah Jun Hyung. Jin Ho lalu mengusulkan bagaimana kalau Jin Yong mencoba menggunakan skill yang dia dapatkan sebelumnya. Kembali ke malam itu saat Jin Yong memutar gacha. Setelah menunggu beberapa saat, Jin Yong berhasil mendapatkan hasil perspektif change. Jin Yong lalu berpikir kalau Jin Ho benar. Ini adalah saat dia mencoba menggunakan skill itu. Jin Yong berdiri di sana dan jendela status bermunculan menjelaskan situasinya. Dia akan menghadapi batter pertamanya. Jin Yong juga bisa mendapat poin tambahan kalau dia bisa membuat batter itu strike out. Lalu poin 100 yang sebelumnya ada di atas kepala Jun Hyung berubah menjadi 350 poin. Jin Ho heboh sendiri melihat hal itu. Gimana bisa sistem memberikannya poin sebanyak itu? Tapi Jin Hyung hanya tersenyum berpikir dia nggak boleh melewatkan kesempatan ini. Toh kalau lawan bisa mendapat home run full base, Jin Hyung akan pindah kerja. Ini adalah 1 lawan 1. Saat ini Jin Yong punya keuntungan, yaitu lawan belum pernah melihat lemparannya sebelumnya. Jun Hyung bersiap dengan pemukulnya, dan saat Jin Yong melempar bola, dia membiarkan itu strike. Pada saat ini Jun Hyung sedang menganalisa cara Jin Yong melempar bola. Tim lawan juga menyadari hal itu, mengatakan kalau Jun Hyung sengaja melakukannya. Jun Hyung menilai gerakannya tidak buruk dan dia bisa memukul bolanya kalau dia tahu timingnya. Jun Hyung berpikir sepertinya nggak masalah untuk dia melakukan strike sekali lagi. Hal itu juga disadari oleh Jin Yong dan Jin Ho. Situasi terburuk adalah grounder atau fly di posisinya. Masalahnya Jun Hyung nggak mungkin melakukan itu kalau tahu timing lemparannya. Saat itu Jin Ho bilang sepertinya saat ini sudah waktunya dia memberikan saran. Dia lalu mengatakan kalau baseball itu dari hati dan dari tinggi. Jin Yong bertanya siapa yang mengatakan hal seperti itu dan apa maksudnya. Jin Ho menyuruhnya untuk jangan meremehkannya. Dia lalu menjelaskan kalau untuk seorang pitcher semakin tinggi semakin bagus. Tinggi badan bisa meningkatkan RBI, tapi untuk batter semakin tinggi mereka maka semakin besar strike zone mereka. Tapi Jin Yong bilang dia sudah tahu hal itu yang membuat Jin Ho merajuk seolah sarannya sia-sia. Tetap saja Jin Yong setuju dengan Jin Ho. High atau low ball yang ada di ujung zone akan membuat batter tinggi ragu-ragu untuk memukul. Jadi Jin Yong akan menggunakannya sekarang dan mengaktifkan perspektif change. Skill berhasil diaktifkan, Great Goal Drang F. Dia bisa menggunakan 3 poin stamina untuk melempar bola ke tempat yang dia mau. Dengan batas penggunaan harian 3 kali. Jin Yong bertanya apa Jin Ho juga melihat apa yang dia lihat. Yang diakan Jin Ho. Itu benar-benar seperti game. Bagian yang ada pada kepala bagian Sung bergerak saat mata Jin Yong juga bergerak. Itu seperti titik target yang bersinar. Jin Ho bilang ini benar-benar gila dan menyuruh Jin Ho Junior untuk melemparkan bolanya. Membuat Jin Yong kesal karena sejak kapan dia menjadi anaknya. Jin Yong lalu bersiap dengan posisinya. Skill angka miliknya 1/100. Dia akan mencoba sebagus apa skill ini. Jin Yong lalu memperhitungkan lemparannya di 1/3 strike zone. Bola yang terlalu tinggi untuk batter tangan kanan. Lemparan ini bisa dianggap bal tergantung keputusan wasit.
Jika dia bisa melempar tepat ke arah itu, maka dia yakin semua yang dia lihat ini adalah kenyataan. Saat Jin Yong melempar bolanya, Jun Hyung sudah bersiap dengan pemukulnya. Tapi sayangnya bola strike sekali lagi tepat pada posisi yang Jin Yong tuju. Wasit menyatakan itu adalah strike. Terlihat di bench pemain Eagles protes mengatakan kalau itu adalah ball dan bukan strike karena posisi bolanya yang terlalu tinggi. Sementara di bench Tiger mereka memuji wasit yang matanya jeli dan bersikap adil. Saat ini teriakan-teriakan semangat mengarah pada Jin Yong di atas mound. Saat itu Jin Yong masih terkejut dengan kenyataan kalau bolanya benar-benar terlempar pada titik yang dia lihat. Jadi ini semua kenyataan dan bukan cuma imajinasinya saja. Baseball manager yang tiba-tiba muncul juga skill perspective change yang dia dapat dari sana juga si hantu cerewet itu. Sementara Kim Jin Ho terlihat merona menyaksikan lemparan Jin Yong yang lumayan hebat. Permainan kembali dilanjutkan. Saat ini Jin Yong terlihat percaya diri dengan lemparannya. Dia berpikir kalau dia akan kembali menggunakan teknik yang sama membuat batter lawan strike out. Saat itu Jin Ho bertanya apa dia akan melakukan lemparan yang sama, yang Jin Yong iyakan. Jin Yong kembali bersiap dengan bola di tangannya dan sekali lagi mengaktifkan perspective change. Dia berpikir kalau dia bisa benar-benar mengakhirinya dengan strikeout. Ketika bola dilemparkan, Jin Yong sudah bersemangat dengan hasilnya. Tapi tanpa dia duga, Jun Hyung bisa memukul bola itu dengan sangat baik. Bola langsung melesat melewati Jin Yong dan foul. Melihat itu, tim Eagles kembali bersemangat dan tim Tiger mulai cemas memikirkan taruhannya. Saat itu Jun Hyung berpikir kalau lemparannya benar-benar susah ditebak dan dia bisa melakukan corner work. Jun Hyung berpikir kalau pitcher lawan ini benar-benar bernyali. Sementara Jin Yong terlihat speechless karenanya. Jun Hyung berpikir kalau orang itu bisa melempar bola dengan baik, tapi kecepatannya masih sangat kurang. Jadi dia bisa melihat pergerakan bola itu. Gak peduli seberapa keras Jin Yong mengincar corner, selama dia bisa melihat bolanya, dia bisa memukulnya. Dia bertekad akan tetap bisa memukul bola itu meski dengan kecepatan 100 km per jam sekalipun. Jin Yong di sisi lain merasa ini pertama kalinya dia merasakan hal ini setelah 6 tahun. Rasa takut di atas mound, perasaan takut tidak bisa mengalahkan dinding besar di depannya. Jin Ho yang melihat itu malah mengejek Jin Yong berkata kalau di hadapan orang itu lemparannya mungkin gak lebih dari lemparan T-ball. Itu adalah lemparan bola anak-anak. Jin Ho terus mengejek berkata ini belum terlambat untuk dia melakukan 4 ball atau kabur dari lapangan sambil berteriak kalau dia tidak bisa melempar. Jin Yong yang kesal hanya bilang dia sangat terharu dengan saran Jin Ho yang sangat berguna. Tapi Jin Ho cuma mengatakan untuk Jin Yong menggunakan kepalanya dan berpikir gimana caranya dia bisa mengalahkan batter yang akan selalu memukul bola dimanapun posisi lemparannya. Temukanlah lemparan terbaik di levelnya saat ini. Saat ini Jin Yong berpikir kalau bola tercepat yang bisa dia lempar hanya 50 km per jam. Dan cara mengalahkan monster seperti itu di levelnya yang sekarang hanya ada satu. Jin Yong tersenyum dan bersiap dengan posisinya untuk kembali melempar bola. Saat bola dilepaskan, Jun Hyung sudah bersiap dengan pemukulnya. Tapi yang mengejutkan adalah bola itu melewati pemukulnya dan jatuh begitu saja ke tangan catcher. Semua orang terdiam menyaksikan hal itu. Tidak ada satupun yang bersuara saking terkejutnya. Saat semua orang diam, Jin Ho menyadari sesuatu dan bilang pada Jin Yong base ketiga. Saat itu Jin Yong meneriakkan untuk Pak Sung melempar bola ke base ketiga. Saat itu barulah semua orang menyadari keadaannya. Untungnya Pak Sung melempar bola dengan cepat dan catcher di base ketiga berhasil menangkapnya sebelum runner lawan mencapainya. Wasit lalu meneriakkan tag out, 3 out, dan game selesai. Semua pemain tim Tiger berlari berhampuran menghampiri Jin Yong, mengucapkan selamat dan berkata akan mentraktirnya makan apapun yang dia mau. Sementara Jun Hyung pergi diam-diam. Saat itu Jin Ho berpikir kalau Jin Yong hanya bocah pengecut. Tapi dia bocah pengecut yang hebat. Dan bukan hanya pengecut saja, tapi pengecut hebat yang haus darah.
Saat itu tiba-tiba jendela status muncul di depan Jin Yong menginfokan kalau dia berhasil membuat better strikeout dan mendapat poinnya. Dan karena dia berhasil keluar dari kesulitan, dia juga mendapat bonus poin. Untuk first strikeout, dia mendapat 1 tiket bronze. Saat Jin Ho melihatnya, dia benar-benar histeris karena Jin Yong mendapatkan semua itu hanya dari 1 pertandingan. Sementara Jin Yong bersukacita dengan apa yang berhasil dia dapatkan. Di sisi lain, di kota Goyang, Stadium Goyang Stars, terlihat banyak pemain yang sedang berlatih. Ada yang berlatih sebagai batter, ada juga yang sebagai catcher. Di area parkir terlihat mobil besar berwarna hitam yang baru sampai. Dan tampak 2 orang yang terlihat seperti pelatih sedang menunggu di luar. Saat itu seorang wanita turun dari mobil. Seorang pria tua berambut putih yang ternyata adalah coach tim Goyang Star, Jang Bum-sok, menyambutnya. Dia berkata itu pasti sangat melelahkan datang jauh-jauh ke sana. Wanita itu bilang dia sedang ada urusan di dekat sana dan dia juga tidak berencana berlama-lama di sana. Dia langsung bertanya di mana Park Jun Hyung. Wanita itu adalah Gwon-so, manajer tim profesional Seoul Angels. Kim Jung Ho, pitcher coach tim independen Goyang Star, mengatakan kalau saat ini Jun Hyung sedang melakukan pertandingan antar perusahaan dan akan segera memanggilnya. Saat ditelepon, Jung Ho mendengar kalau Jun Hyung kalah 7-6 tapi tetap melakukan home run 3 kali berturut-turut. Tapi tiba-tiba dia terdengar kaget saat tahu kalau Jun Hyung strike out 3 kali karena pukulannya yang jelek. Gwon-so bilang sepertinya terjadi hal yang sangat menarik. Dia berkata kalau dia akan mendengar detailnya saat latih tanding antara tim MU dan tim lapis 2 Angels bulan Februari nanti. Dan masukkan Park Jun Hyung di babak pertama. Setelah mengatakan itu, Eun-so langsung pamit pergi. Jung Ho bertanya apa Seoul Angels benar-benar ingin merekrut Jun Hyung. Yang coach jawab tidak tahu. Yang pasti sponsor Seoul Angels, Hyunsong Corporation, sedang panas. Dan rumornya kalau manajer operasi tim itu yang sekaligus ownernya Gwon-so mulai terjun ke dunia baseball. Tepat setelah presiden klub Gu Jong-bu masuk rumah sakit, manajer Gu sangat ingin Angels menang lebih dari siapapun. Coach bertanya apa benar Jun Hyung kalah strikeout, yang diiyakan Jung Ho. Katanya dia kena strikeout oleh Ipus Poch di lemparan terakhir. Sementara itu, Jun Hyung terlihat duduk setelah berlatih keras. Dia terlihat marah karena tidak bisa memukul bola terakhir yang sangat pelan itu. Di tempat lain, terlihat orang-orang dari tim Tiger sedang melakukan perayaan kemenangan. Mereka semua memuji Jin Hyung karena berkat dia mereka berhasil menang. Keesokan harinya, Jin Ho terus mengajak Jin Hyung untuk bermain baseball. Kenapa Jin Hyung tidak mau bermain baseball padahal dia punya hal semenarik baseball manager? Tapi Jin Hyung hanya diam, tidak menanggapinya, membuat Jin Ho kesal. Jin Hyung bilang kalau dia menanggung beban keluarganya. Kalau dia keluar dari pekerjaannya sekarang, apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Jin Ho hanya bisa tergagap-gagap karena tidak bisa memberikan jawaban. Jin Hyung bilang lupakan saja, dia bisa terlambat. Mereka akhirnya sampai di tempat kerja Jin Hyung. Jin Ho mengomentari apakah ini pabrik kosong. Rasanya akan ada banyak hantu di sana. Saat itu tiba-tiba teman kerjanya memuji Jin Hyung atas kemenangannya. Dari kejauhan Pak Sung terlihat tidak senang dengan hal itu. Saat dia berdehem, semua orang berbalik melihatnya lalu segera pergi. Pak Sung merangkul Jin Hyung dan bilang dia adalah pitcher terhebat mereka. Dia lalu mengajak Jin Hyung untuk mengikutinya dan menunjuk sebuah gurinda besar. Saat Jin Hyung akan membantah, manajer Sung melemparkan sarung tangan tepat pada wajahnya. Dia berkata cukup lakukan saja sesuai perintahnya tanpa membantah. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Jin Hyung yang masih berdiri di sana. Saat ini di luar hujan turun dengan deras. Jin Hyung memotong besi menggunakan gurinda sesuai yang diperintahkan. Sementara Jin Ho mengomel karena manajer Sung memperlakukan Jin Hyung seperti ini karena iri posisi pitchernya diambil. Jin Hyung bilang itulah namanya hidup, meski sakit tetap harus ditahan. Saat itu tiba-tiba dia berteriak dengan keras, darah bercucuran di mana-mana. Dan Jin Hyung memegangi tangannya saat bosnya datang untuk memeriksa keadaan.
Saat itu bosnya bertanya kenapa malah Jin Yong yang memegang gurindanya dengan nada marah. Diikuti oleh manajer Sung di belakangnya yang seakan ikut menyalahkan Jin Yong juga. Manajer Sung berpikir ini benar-benar buruk kalau sampai bosnya tahu dialah yang menyuruh Jin Yong. Tangan Jin Yong bergetar menahan rasa sakit dari lukanya. Tapi bosnya malah bersyukur karena itu cuma luka gores. Saat orang-orang mulai saling berbisik, harusnya Jin Yong pergi ke rumah sakit dan sebagainya. Bosnya malah berdiri dan memarahinya bertanya kenapa Jin Yong tidak hati-hati saat bekerja dan malah tertidur. Orang-orang yang mendengar langsung memaklumi kecelakaan itu karena berpikir itu adalah kesalahan Jin Yong sendiri. Sementara Jin Yong hanya bisa menahan dirinya. Setelah mengatakan itu, baik bosnya dan manajer Sung pergi meninggalkan Jin Yong. Jin Yong hanya bisa terduduk diam di sana dengan perasaan yang kacau. Malam harinya di rumah, Jin Yong melihat tangannya yang sudah diperban. Saat itu dia melihat bola di lantai dan berpikir untungnya dia tidak melukai tangan kanannya. Tapi itu nggak penting juga, karena dia kan bukan pemain baseball. Saat itu Junho tiba-tiba muncul di sebelahnya dan bertanya apa dia baik-baik saja. Saat Jin Yong bertanya kemana tadi dia pergi ketika Jin Yong terluka, Junho berkata lagian apa yang bisa dia lakukan, dia hanya seorang hantu. Dan kenapa juga Jin Yong tidak keluar saja dari pekerjaannya. Jin Yong malah memotong dan berkata kenapa dia tidak memanggil pengusir hantu saja, yang langsung dilarang Junho. Jin Yong bangkit dari tempat tidurnya saat dia mendengar suara panggilan yang ternyata dari ayahnya. Junho bertanya kenapa dia tidak menjawab setelah melihat Jin Yong membiarkannya beberapa saat. Jin Yong bilang dia nggak mungkin berbicara pada ayahnya dengan nada orang depresi seperti itu. Dia lalu menjawab dengan ceria. Ayahnya bertanya bagaimana pertandingannya Sabtu lalu. Yang Jin Yong jawab tentu mereka menang. Dia langsung mendapat pil-nya setelah 3 lemparan. Dia juga menceritakan soal pemain monster yang ditemuinya. Junho melihat Jin Yong yang berbicara di telepon dan berpikir kalau Jin Yong pasti sangat mencintai baseball. Saat akan mematikan panggilan, ayahnya berkata kalau dia akan mulai bekerja lagi bersama Paman Kim, tetangga mereka. Saat Jin Yong menanyakan bagaimana dengan pemulihan tubuhnya, ayahnya berkata dia sudah tidak apa-apa. Dia nggak bisa cuman diam seperti ini. Saat itu ayahnya sedang melihat-lihat clipping soal pertandingan Jin Yong dahulu. Dia bertanya apa Jin Yong masih menyukai baseball. Jin Yong hanya bisa terdiam dan teringat kembali kejadian di masa lalu. Saat ibu dan adiknya menangis di rumah sakit karena ayahnya terbaring sakit. Jin Yong baru datang setelah bermain baseball. Dia meninggalkan semua itu dan mulai bekerja di pabrik. Sesekali saat dia sedang beristirahat, dia akan ikut menonton pertandingan baseball di TV. Menyaksikan kemenangan orang lain sementara dia duduk di pabrik memakan rotinya. Ayahnya bilang Jin Yong sudah bekerja keras menghidupi keluarga mereka saat dia sakit. Dia juga meminta maaf atas segalanya. Jadi kalau Jin Yong masih tertarik bermain baseball, ayahnya berharap Jin Yong melakukan apapun yang dia sukai. Melihat itu Junho malah mengejeknya bertanya apa Jin Yong menangis. Yang Jin Yong bantah dengan keras tidak sama sekali. Keesokan harinya di pabrik di ruangan bosnya terlihat manajer Sung yang sedang menjilat atasannya. Dia bilang untuk pertandingan selanjutnya serahkan saja padanya. Saat tiba-tiba Jin Yong datang sambil menendang pintu dengan kakinya. Hal itu jelas mengagetkan kedua orang itu. Bosnya dan manajer Sung berteriak dengan marah apa Jin Yong sudah gila. Apakah seperti ini perilakunya setelah dia dikasihani? Jin Yong tidak menjawab apa-apa dan mengambil sesuatu dari sakunya. Lalu berpose seakan dia akan melempar bola. Jin Yong lalu melepaskan lemparannya. Si bos sudah siap untuk menghalangi wajahnya dan sebuah amplop mengenai wajahnya dengan keras. Dia melihat amplop itu yang ternyata adalah surat resign. Mereka terkejut melihat hal itu, sementara Jin Yong dengan tenang mengatakan terima kasih dan jangan lupa dengan uang pesangonnya. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama cerita manhwa ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!